Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, apa kabar semua di sana? Semoga sehat selalu ya, dan yang bertani kopi ya sukses selalu. Oke baik sahabat tani, saya akan bagikan keadaan terkini ya, keadaan terkini setelah waktu itu kopinya dalam tahap pembungaan, dan sekarang sudah masuk pembungaan kedua ya. Kemarin itu pembungaan pertama, sekarang pembungaan kedua. Nah, jadi ada hal yang harus saya bagikan pada sahabat tani. Ini memang penting sekali sahabat tani ya. Penting sekali bagaimana caranya titik tumbuh buahnya itu di tengah ya, di tengah sampai ke ujung. Nah, kita upayakan jangan berbuah itu hanya di ujung. Oke, mari simak sahabat tani, ini penting ya, penting dan sahabat tani harus tahu. Oke baik sahabat tani ya, ini keadaan terkini sahabat setelah melewati pembungaan pertama, ini sudah mulai masuk pembungaan kedua. Nah, seperti ini sahabat penampakannya. Ini buah ini dari hasil pembungaan pertama ya, dan pembungaan yang muncul ya seperti ini bunga dari hasil pembungaan kedua ya. Seperti itu caranya, gampang ya kita menebaknya. Ini dari pembungaan pertama sudah duluan jadi buah, dan ini pembungaan kedua sudah mulai kehitaman ya. Tuh, ini calon buah sudah mulai muncul. Oke Pak, saya ada pertanyaan Pak. Nah, ini pernah ditanya sih, ini baru saya ingat sahabat. Kalau keadaan seperti ini Pak, kira-kira ini kan sudah mulai coklat nih, bunganya sudah mencoklat. Kalau kita paksa cabut gini Pak, kira-kira buahnya akan muncul lebih cepat atau memang tidak ada pengaruh apapun gitu ya? Oke, akan saya jawab. Saya tidak pernah mengambil pembungaan yang sudah coklat seperti ini. Kenapa tidak saya ambil sahabat? Sebenarnya kalau saya lihat tidak ada pengaruh apa-apa ya. Pengambilan pembungaan yang coklat ini katanya buahnya langsung cepat besar, cepat panen, itu hoax ya. Yang benar itu gini sahabat, bunga ini diambil untuk dibuat minuman teh. Nah, itu benar ya. Enak nih sahabat, dibuat teh enak nih pembungaannya ini ya, itu benar. Tapi kalau kita cabut seperti ini, katanya buah cepat besar, cepat panen, itu hoax ya, tidak ada sahabat. Biarkan ya seperti ini ya, tidak ada perbedaan apa-apa. Oke. Nah, dan ini sahabat ya, jangan salah, ini bukan sembarang teh nih sahabat ya. Ini dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit gondokan ya, tiroid atau amandel yang ada di leher ya sahabat ya. Yang kedua, bisa membunuh penyakit kanker yang ada dalam tubuh kita. Tapi yang namanya herbal sudah pasti berlahan-lahan baru sembuh, seperti itu sahabat, asal rutin aja minum. Nah ya, dan yang ketiga sahabat, nah yang ketiga ini cocok sekali untuk ibu yang baru melahirkan ya, baru siap melahirkan, minum ini, itu bekas jahitan sesarnya cepat sembuh begitu ya. Nah, jadi jangan anggap remeh gini-gini, ini bahaya, penting sekali ini sahabat ya, bermanfaat sekali untuk tubuh sahabat ya. Kalau kami di kayu ini sudah menjadi kebiasaan, kalau kami sakit itu kami ambil ini, kami jemur, nanti jadi daun teh dianya, baru nanti kita seduh dengan air panas, lalu kita saring, sama seperti kita buat teh biasa sahabat ya. Ini bagus sekali untuk obat. Oke, ini satu ilmu untuk sahabat tani juga. Mungkin barangkali ada sahabat tani nggak tahu bahwa ternyata bunga kopi ini besar sekali manfaat untuk kesehatan ya. Bijinya untuk menenangkan jiwa di saat kita stres, makanya kopi ini kan bisa menenangkan jiwa ya kalau kita minum ya. Apalagi kita yang sudah terbiasa minum kopi, itu sehari nggak minum kopi pening. Nah, seperti itu. Dan bunganya ini juga sangat bermanfaat. Jadi buah dengan bunga sama-sama bermanfaat. Loh, tunggu dulu, ini judulnya apa? Saya jadinya lari dari jalur nih cerita sahabat. Oke, kita kembali lagi sahabat. Nah, ini sebabnya sahabat. Ini kan sahabat tengok nih, ini tetap gundul kan. Nah, ini selalu rutin saya ambilnya seperti ini. Ini rutin nih diambil sahabat. Ada apa? Kenapa harus rutin sahabat? Karena mempengaruhi buah. Ini kan nampak nih calon buah ini. Nah, kalau kita tidak ambil seperti ini ya, ini nanti pembungaan kedua kan biasa di sini muncul, di sela-sela ini. Itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena terganggu sama ini. Ini namanya tunas air ya. Yang di bagian sini itu biasanya disebut tunas air, ada juga tunas cacing. Perbedaannya, tunas air itu dia gemuk seperti ini tapi pendek. Kalau tunas cacing itu kurus tapi panjang. Ya, paham ya? Kurus tapi panjang. Seperti itu perbedaannya. Oke, kita beralih kemari. Nah,
Ya, kita beralih kemari sahabat. Nah, seperti yang nampak ini sahabat tani. Nah, ini kan nampak ini. Ini ada buah. Nah, kenapa buah ini bisa berkurang? Nah, ini di sini ceritanya titik tumbuh buah sahabat. Ini sebabnya ini diambil. Di saat seperti ini diambil sahabat. Kelebihannya apa kalau ini diambil? Itu nanti buahnya lebih besar. Yang kedua lebih berbobot. Makanya sahabat tani ya, dalam perbuah itu kan nanti ada yang sebelah kosong, sebelah berisi. Kenapa demikian? Karena ini sahabat. Ya, karena ini telat kita ambil. Nah, telat kita ambil bisa berpengaruh ke buah. Nah, jadi titik tumbuh buah inilah yang harus kita jaga nih. Ya, kita jaga. Supaya apa? Supaya nanti buahnya merata. Dimulai dari sini ya, dari sini kemari. Nah, ya. Tapi ingat sahabat tani, ini untuk kopi 6 tahun. Untuk ada juga untuk kopi yang nantinya ini sudah berusia 12 tahun, biasanya nanti buahnya nanti bukan lagi di sini sahabat, tetapi di sini. Terus memanjang kemari, seperti itu. Kenapa bisa demikian Pak? Ya itu tadi karena berjalannya usia kopi ya. Sudah pasti kopi tersebut akan mencari titik tumbuh buah bukan hanya di situ saja, tetapi berpindah-pindah. Seperti itu dia sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Ya dari sini, nah ini. Ada waktu itu bilang, ada orang waktu itu bilang, Pak sebenarnya gimana sih Pak? Apakah di tempat titik pembuahan pertama itu di sela-selanya akan tumbuh lagi buah kedua dan ketiga? Ya benar ya, ini bukti sahabat, ini ya buktinya ini ya kan. Nah, ini kan di sela-selanya sudah ada lagi. Nah, ini buah dan ini bunga, nampak ya, ini buah dari pembungaan pertama dan ini muncul pembungaan kedua, nanti ketiga juga di sini dia. Nah seperti itu dia kalau kita pelajari titik tumbuh buah gitu. Makanya nanti ini lama-lama setelah melewati pembungaan ketiga ini nanti buahnya menggumpal gitu ya, menggumpal gitu. Makanya nanti di dalam satu ini apa namanya itu dompolan ya, dompolannya itu nanti dalam satu dompolan ini itu bisa menghasilkan 20 ya atau 27 buah. Itu udah termasuk normal untuk kopi Arabica. Tapi kalau untuk kopi Robusta saya nggak tahu sahabat ya. Ya seperti ini dan nanti jadinya. Nah kenapa buah ini menggumpal seperti ini? Ya berarti di sini sangat sehat. Berarti di sini produksinya sangat lancar ketimbang ini. Ya, kenapa demikian? Karena di waktu kita pemangkasan ini kan sudah gundul duluan. Dan ini kan kita biarkan. Makanya ini buahnya lebih awal muncul. Dan ini kedua kalinya, bisa dibilang di bahan kedua, seperti itu. Jadi wajar saja ya kalau ini baru muncul pentilan, sementara ini sudah besar buahnya. Nanti yang sudah jaminan jelas, ini nanti yang duluan merah. Setelah ini nanti habis baru nyusul ini. Seperti itu dia titik tumbuhnya sahabat, cara pelajari. Makanya usahakan bersih selalu di bagian ini, bersih selalu. Terutama di saat masuk pembungaan ya, baik pembungaan pertama, kedua dan ketiga itu selalu dijaga bagian ini sahabat. Kalau di bagian ini tak perlu lagi ya, tak perlu lagi di bagian ini, nggak perlu. Oke, paham ya? Bagian ujung ini tidak perlu, yang perlu titik tengahnya ini aja kita jaga. Oke, nah seperti itu. Nah, kita usahakan sekelilingnya itu berbuah, jangan separuh gitu ya. Ini kan sudah muncul tuna-tuna seperti ini. Ingat sahabat, tuna-tuna seperti ini sangat cepat munculnya. Ingat ya, tunas air, tunas cacing itu sangat cepat tumbuhnya. Terlebih-lebih untuk kopi yang bor-bor, tim-tim ya. Nah itu juga sama, lebih cepatan itu lagi ya daripada kopi ateng-atengan. Nah ya, tapi kalau masalah buah ya jagonya ya jelas tim-tim dan bor-bor lah ya. Jagonya itu ya, belum ada tandingan. Oh ya, saya jelaskan aja ya pada sahabat tani ya. Ini saya gunakan pupuk tabur sahabat. Pupuk tabur saya pakai ya mereknya Nitroposca. Kenapa saya tidak pakai Posca ya? Karena saya mau coba pakai Nitroposca dan ini nanti akan saya bagi kepada sahabat tani. Bagaimana sih hasilnya sewaktu saya pakai pupuk tabur Nitroposca? Ya, karena selama ini kan kita berbagi tentang pupuk Posca aja. Jenuh ya kan, bosan juga kan? Nah, karena ilmu pertanian ini luas, jadi kita nggak salah kita coba merangkak naik ke pupuk yang mahal. Nah tapi dari yang saya tengok ya sangat bagus ya. 2 minggu yang lalu saya sudah pakai Nitroposca dan hasilnya juga bagus, luar biasa ya. Dan yang kedua, yang tidak lepas saya pakai itu MKP KNO 3 putih sahabat. Nah kalau memang Bapak pakai MKP KNO 3 putih, kenapa nggak bikin konten Pak? Ya nanti kalian jenuh gitu. Ya kan jenuh. Kalau kita bikin konten penyemprotan, penyemprotan MKP KNO 3 putih ya biasa-biasa aja kan.
Di situ saya lagi taruh airnya ya, menakar berapa sendok MKP kayak No3 putihnya, lalu tangkinya saya pakai, lalu saya bergerak kegiatan nyemprot sana nyemprot sini. Ya kan sama saja kan. Nah, itu makanya saya tidak videokan lagi. Nah, nanti apalagi nanti udah kena lagi pula pelanggaran, re-upload ulang pula dari YouTube. Nah, ini kacau kita sahabat ya. Nah, jadi jelas ya, ini saya masih pakai MKP kayak No3 putih, belum beralih ke lain. Namun saya ada program ini, ada program mau coba nanti separuh kebun saya menggunakan Ambition ya, Ambition, MKP Regen, dan juga satu lagi Power Soil. Saya lagi uji coba itu. Ya, nanti begitu saya dah tahu hasilnya akan saya kontenkan pada sahabat tani. Karena ini belum tahu hasilnya, maka saya belum berani kontenkan. Ya, butuh waktu sih. Butuh proses yang panjang ya sahabat tadi ya. Karena saya berupaya jangan asal-asalan lah bikin konten. Ya, jangan asal-asalan kita bagi ilmu, nanti kasihan orang, kasihan petani, lebih-lebih yang masih pemula kan kasihan kali sahabat ya, tertipu, kena deh ya kan. Seperti itu, kita upayakan jangan seperti itu. Ya, jadi jelas ya. Nah, dan sahabat tani, pasti itu nanti muncul pertanyaan, Pak, apakah dengan cukup pupuk tabur aja itu hasilnya bisa seperti ini? Ada juga bisa, ada juga tidak sahabat. Nah, itu sepengetahuan saya sahabat ya. Karena mungkin waktu lalu saya sering pakai Posca ya, dan ini saya pakai Nitrus Posca. Jadi kalau saya nengok pakai Nitrus Posca juga ya hebat juga ya, jauh lebih hebat daripada Posca kok saya perhatiin sahabat ya. Kita bisa lihat dari perkembangan. Nah, jadi ini ingat, ini bukan promosi ya. Bukan promosi, tidak ada endorse ini. Kalau ada endorse saya dapat gaji mungkin dah kaya, saya nggak perlu ngonten ya kan. Cukup saya duduk aja di rumah ya, taruh produk, bicara bla 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 seperti itu. Nah ya, saya pakai Nitro Posca bagus juga ya ternyata ya, luar biasa sahabat. Oh iya Pak Per, di lahan saya Pak Per ya, pembunganya tidak merata. Pembuahan di setiap pokoknya itu kok tidak merata ya Pak ya, kan gitu ya. Ada yang sudah muncul bunga, ada sudah muncul pentilan buah, dan ada juga yang belum muncul-muncul gitu. Tapi terakhirnya muncul Pak, itu kenapa bisa seperti itu? Oke, kan kita jawab sahabat, sama yang seperti saya alami sahabat itu, tuh terlihat ya, tuh terlihat belum ada ya, bunganya pun masih sedikit-sedikit. Dan yang ini kenapa lebih dulu muncul? Oke baik sahabat tani, pahami ya, kenapa bisa demikian. Pertama, usia kopi bisa mempengaruhi pembungaan dan pembuahan. Jadi pembuahan untuk kopi yang masih muda itu jauh lebih cepat munculnya daripada kopi tua. Ya, jelas ya. Kenapa bisa lebih cepat? Karena ya namanya kopi muda, berjiwa besar ya kan, masih kuat-kuatnya berbuah. Ya wajar ya. Buah belum habis sudah muncul lagi bunga sangat banyak dan buahnya pun sangat banyak. Seperti itu. Dan sana itu kan kopi tua. Tuh. Kopi tua. Ya sudah jelas lah, kalau sudah mulai tua ya sudah pastikan daya produksi, tingkat produksinya kan akan terus berkurang ya. Terlebih kalau kita sudah lakukan pangkas berat ya sudah pastilah ya, kopi ini butuh waktu untuk memperbaiki diri. Namun bukan berarti walau seperti itu sahabat, bukan berarti dia nggak bakal berbuah banyak. Nanti kalau sudah berbuah banyak itu sahabat, setelah kita lakukan pangkas seperti itu, ini bisa kalah ini. Kopi ateng-atengan ini geser, ini kalah dia, KO. Bener saya bilang sahabat. Nah, itu perbedaannya daya buah yang banyak itu antara ateng, tim-tim Bourbon. Ya jelas tim-tim Bourbon tetap terbaik dan buah paling banyak. Seperti itu. Namun ingat, saya tidak melarang Anda untuk menanam kopi jenis ateng. Ya, tidak ada yang melarang ya, hati-hati ya. Jangan nanti ada yang bilang, wah pro kali bapak sama tim-tim Bourbon gitu ya daripada ateng-atengan. Nah gitu kan ya, itu kan bukan masalah pra-pronya sekarang sahabat, tapi masalah jujur ya, masalah kejujuran ya, buah mana yang paling banyak kan gitu ya. Nah lebih-lebih yang pemula kan pasti menganggap ini penting kan gitu kan. Karena banyak kali pertanyaan yang masuk ke saya mengenai tentang jenis ya, Pak, jenis ateng-atengan, tim-tim Bourbon mana sih yang cocok Pak? Mana sih yang terbaik Pak? Mana sih Pak yang paling mudah ngurusnya Pak? Nah, gitu. Banyak sekali itu berulang-ulang pertanyaan itu masuk ke saya. Nah ya seperti itu. Itu kembali kepada Anda sendiri ya sahabat ya. Kalau mau cepat bayar utang supaya lunas ya udah ateng-atengan ya, karena 18 bulan sudah berbuah. Tapi kalau mau sabar ya, nah mau sabar ya udah itu tim-tim dan Bourbon. Seperti itu kok, mudah
Oke, kalau begitu sahabat tani ya, sudah asar, sudah jam 4 sore, tuh sudah azan. Oke, saya mau berangkat pulang dulu, mandi-mandi dulu ya, dan sholat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.